Lu kalau modalnya cuma 100 juta, harap jadi orang kaya dari Bitcoin misalkan, itu nggak akan. Kenapa? Karena kesempatan dapat duit besarnya itu udah hampir beres untuk siklus kali ini. Dari 15.000 di Desember 2022, udah sekarang 120.000. Dan yes, masih ada kenaikan, betul. Tapi meskipun naik, let's say, naiknya 2 kali lipat, 100 jutamu cuma jadi 200. Sedangkan seorang kayak kita, yang udah borong Bitcoin pas di bawah, let's say per 10M yang kita pegang bisa jadi 20M. So 100 jutamu jadinya 200 juta, uang kita per 10M-nya udah jadi 20M. Kenaikan yang persis sama. So kalau kamu mau jadi orang kaya sekarang di kripto, ini beda dengan 2, 3, 4 tahun yang lalu, beda lagi dengan 10 tahun yang lalu ya. Kalau kamu mau kaya dari kripto sekarang, mau gak mau harus fokus gimana modalnya dibengkakin supaya bisa pegang Bitcoin yang bukan cuma nilai 100 juta, tapi jauh di atas itu. Miliaran, puluhan miliar. Oke? Ke atas. Nah, di situ cuma ada beberapa opsi. Memang ada opsi untuk semoga bisa cuan lebih besar dari Bitcoin, main altcoins, trading futures, so itu main kontrak berjangka, right? Itu memang opsi, tapi ini dunia gelapnya, ini bagian gelapnya yang mayoritas orang nggak dikasih tahu. Bahwa lebih dari 95% orang yang coba, itu rugi. Main kontrak berjangka, so trading futures, atau main altcoins. Ini fakta, memang fakta. Dan pihak-pihak yang dari sisi broker atau exchange, mereka paham ini. Kamu tahu nggak, broker itu ada 2 buku. Di internalnya mereka itu loh, ada 2 daftar customer atau klien. Ada daftar orang yang rutin konsisten profit, dan ada daftar orang yang rutin konsisten rugi, gitu loh. Nah, daftar orang yang rutin rugi itu jauh lebih tebal. Like, kita ngomong perbandingannya itu 99% atau berapa lah. Setiap exchange beda-beda statistiknya, tapi udah jelas kepala 9. 95, 98, 99% orang rutin rugi. Dan daftar orang yang rugi ini, si exchange itu ambil order balikannya si mereka. So, contoh, kalau kamu di daftar orang yang sering rugi di trading, right? Kamu buy, exchange sell, kamu long, mereka short, kamu short, mereka long. Kenapa? Karena mereka dengan counter kamu, karena kamu secara statistik sering rugi, mereka makan duit kamu. Itulah kenapa exchange itu selalu promosikan, kalau duit kamu cuma segini, kamu harus leverage maximum marginnya, nggak pakai stop loss. Ayo, harus agresif, harus berani ya kan, karena mereka makan duit kamu. Nah, memang ada minoritas banget, per 100 orang paling cuma 1 orang lah, yang secara konsisten memang profit. Gak ada yang profit 100%. Even the broker pun gak ada profit 100%. Adanya over time. Kita ngomong hitungan setelah 50 kali trade, 100 kali trade, netnya profit. Nah, ada minoritas yang seperti itu. Oke? Si minoritas ini apa yang dilakukan sama broker? Ini ada 2 jenis. Broker nakal atau broker yang memang jujur. Oke? Broker yang nakal akan manipulasi trader yang untung supaya gak bisa profit. Gitu loh. Entah itu stop loss hunting, entah itu mereka kayak glitch sistemnya, seolah-olah ada error terus tahu-tahu kena hajar liquidation atau apa. Entah mereka di dalam aturannya terms and conditions, oh kamu udah profit nih, di sistem kami kita deteksi bahwa kamu mencurangi sistem kita, maka uang kamu dibekukan, gak bisa di withdraw gitu. Banyak jurusnya. Itu versi broker nakal. Oke? Which is itu banyak banget. Sedangkan ada minoritas broker yang memang jujur gitu loh. Ya bukan 100% jujur, tapi setidaknya itu nggak manipulasi seperti gitu. Nah, apa yang mereka melakukan itu sesimpel nebeng trade-nya yang orang sukses. So ini kan ada 2 buku ini, buku losers yang rugi, super tebel, super besar daftarnya. Ada daftar orang yang rutin sukses, profit. Nah, kecil sekali buku ini. Dan exchange-nya itu kalau yang sukses, mereka long, broker ikut long. Nah, tapi siapa yang makan? Si market maker atau liquidity provider, oke? So mereka lempar ke liquidity providernya. Tergantung ini dunia pasar mana, itu bisa jadi bank atau bisa jadi an even bigger exchange, macam-macam. But that's how they work, gitu loh. So kamu disuapin illusion, cerita bahwa kalau kamu modalnya kecil, belum multimiliaran puluhan M, dan gak mampu beli banyak Bitcoin sehingga 2x pun kamu cuannya besar, kamu harus trading. Bahayanya di situ, itu gak dikasih tahu sama mereka kan, karena mereka pihak exchange, gitu loh.
Mereka gak mau kamu mikir kayak gitu. Sedangkan really the best way untuk bisa bener-bener bengkakin modal kamu supaya bisa pegang lebih banyak Bitcoin. Yes, kamu bisa beli altcoin yang dengan resiko terhitung lah. Kalau modal kamu 100 juta, 10% dialokasikan ke altcoin yang mungkin naik 10 kali lipat. Mungkin naik 100 kali lipat. Mungkin nggak sekarang di 2025, udah agak telat di siklus kali ini. Tapi untuk next siklus mungkin masih bisa. Tapi itu harus resiko yang terhitung. Paling cuma 10%. So, gimana? Cuma ada 90 juta yang bisa beli Bitcoin. Masih gak banyak. Ya, berarti kamu harus mikirin ke income. Wajar gak sih apa yang ngomong? Komen. Wajar atau kamu nggak setuju? Nah, kalau kamu setuju bahwa harus ke income, berarti kamu harus mikirin gimana caranya untuk bengkakin. Kan crypto itu ada siklus ya, per 4 tahun. Ini something yang udah kita jelasin di channel kita sejak awal kita mendirikan channel MyStack 2022. Kita udah gambarkan Bitcoin ada siklus per 4 tahun, ada 3 tahun naik, sebenarnya 1 tahun ke samping, 2 tahun naik, 1 tahun turun. Nah, kita udah lihat terbukti teori itu waktu kita rekam di dekat puncak siklus kemarin di awal 2022, 1 tahun 2022 itu bear market turun. Pas di akhir 2022 kita sikat Bitcoin $15.000. 1 tahun ke samping di sekitaran $30.000, dan 2 tahun dia roket, sekarang 120.000. Hampir di puncak, walaupun masih ada kenaikan yang cukup sehat. Nah, berarti nextnya itu bear market dong. Yang artinya, dari sekarang, tengah 2025, kamu ada waktu sekitar 1,5 tahun untuk bengkakin modal kamu melalui bisnis. Nah, bisnis apa? Kayak contoh, saya ada satu pegawai, dia ikuti perjalanan saya di dalam kripto, dan dia tahu banget analisa kita, apa yang kita lakukan dengan modal kita ya. Bonusnya pegawai kita, dapat ilmu gratis yang bener-bener apa adanya. Dia memutuskan, oke, ini udah deket puncaknya si Bitcoin, aku yakin aku mesti bisa dapat lebih dari 2x kalau aku taruh duit aku yang ada di crypto dipindahin ke bisnis yang aku paham. Dan bisnis ini bisa BEP dalam waktu misalkan 8 bulan, dan 8 bulan sisa harusnya bisa double duit dia, modal dia, dan mesti ada bisnis itu berjalan otomatis setelahnya. Gitu loh. Itu prediksinya dia, itu hitungannya dia. Nah, soal apakah sesuai rencana atau enggak, tapi let's say sesuai rencana, berarti modal dia bisa bengkak 2-3 kali lipat sebelum waktunya borong lagi di next siklus. Di titik terbawahnya siklus berikutnya. Nah, itu satu cara. Tapi menurut saya, ada yang lebih cantik lagi. Ada yang lebih jago lagi. Online business. Oke? Nah, online business itu ada beberapa kategori. Ini by the way, kita akan bikin something yang kita sebutin jalur sukses. Ini jalur sukses artinya ada beberapa jalur-jalur yang bisa kamu pilih untuk bisa bengkakin duit kamu. Nah, online business itu ada beberapa jenis. Dropshipping, e-commerce, itu satu jalur. So, itu satu jalur sukses yang banyak orang di dunia ini udah suksesin itu. Termasuk kita. Oke? Yang nyetir mobil-mobil mewah dan lain-lain, terus mereka pamer ini loh hasil account aku, you know? That one. Itu emang bisa. Jalur sukses berikutnya, digital business. Digital business aku sukanya, dia itu nggak pakai inventories. So, let's say kita jual kursus, atau kita jual software, atau kita jual membership ke komunitas. Antara itulah. Right? Itu hampir full net profit. Karena nggak ada harga produksi pokok. Nggak ada HPP, nggak ada COGS kalau bahasa Inggrisnya. It's full margin gitu loh. Yang dikurangin apa? Biaya marketing. Jadi kalau kamu keluar iklan di Facebook Ads, itu harus dikurangin dari omset kamu. Dan sisanya tuh apa? CS, editing, apa, so pegawai lah. So, ujung-ujungnya dari omset, kayak contoh bisnis kita, 3 tahun kemarin, satu bisnis, satu sumber toh ya, ini bukan semuanya, 39 miliar. Oke? Itu hampir full margin, hampir full, gitu loh. Jadi itu masuk kantong, hampir semua. Ya gak full lah, but you get the point ya. Dan sisanya cuma biaya hidup, biaya, you know what I mean, ya. So, itu digital business, itu juga jalur sukses. Ada juga jalur sukses yang lain lagi. Bisa, ya crypto itu satu, tapi secara siklus, right now, 2025 cuma ada maybe range 50% sampai 2 kali lipat portfolio kamu lah. Kalau kamu ikuti apa yang kita lakukan dalam komunitas kita. Kan kita ada itu komunitas VIP, kita sharing apa yang kita lakukan. Estimasi aku sekitar 50%, 2 kali lipat modal lah. Right? So, itu timingnya sekarang. Nanti 2026 kita ulangi lagi. Kenaikan yang bombastis. But, itu jalur sukses juga. Walaupun itu tergantung timing. Mau seberapa banyak usaha kita gak bisa pengaruhi timing siklusnya market. Paham ya? And then there's property. Bagaimanapun property itu satu sektor, satu industri yang udah menciptakan jutawan dolar terbanyak di dunia. So, property itu sektor yang mencetak more millionaires dolar. So, itu puluhan M ke atas dibanding sektor yang lain. So, of course itu berarti udah terbukti toh. Tapi cara untuk main property itu gak sesimpel cemplung dana, beli lahan, udah selesai. Disewakan jadi kos-kosan atau enggak kayak gitu. Beli cash, ROI-nya kecil sekali.
kamu nggak akan cuan. Beli KPR, bunga bank ketinggian banding sewa yang kamu dapat, itu juga nggak cuan. Gitu loh. Jadi harus pakai strategi jurus. Pakai duit investor, pakai duit orang lain, negosiasinya jago sama si pemilik, sehingga kamu bisa caplok dan cuanin properti itu dengan modal minim. Nah ini yang kita lakukan sebelum kita terjun ke kripto dengan serius. Kita omong kayak 2018-19, itu yang kita lakukan. Sehingga bisa miliki banyak lahan, hektaran, sertifikat lunas atas nama kita, itu nggak pakai modal, pakai jurus. So, udah kebayang nggak sih? Ini ada beberapa jalur-jalur yang bisa kamu pakai untuk bisa sukses. Tinggal pilih mau jalur yang mana. Bagaimanapun kamu harus siap berusaha, harus siap effort. Ini gak ada yang namanya dapat hasil besar dengan zero effort, zero waktu, zero usaha. Paham ya? Harus ada usaha, harus ada ketekunan, harus bisa bersedia invest ke dirimu sendiri supaya tahu jalur sukses yang paling cepat buat kamu. Ini kan tergantung sama modalmu berapa, pengalaman kamu seberapa besar, tim yang sudah ada atau enggak, atau kamu single fighter. Nah, jalur sukses yang paling cocok akan beda dengan jawabannya ke pertanyaan-pertanyaan tadi. Paham? Oke. Nah, notifikasi. Kita akan siapin banyak banget modul yang rinciin semuanya. Karena kebetulan ini aku bukan kayak palu gada ya. Tapi emang secara asli, karir saya itu udah hasilkan miliaran, puluhan miliar di masing-masing sektor. Real estate sudah, crypto sudah, online bisnis sudah, online bisnis pun e-commerce sudah, dan si digital bisnis yang gak ada inventories juga sudah. Jadi, udah ada rekam jejak yang cukup panjang, udah cukup terbukti. Di sini kita rasa udah waktunya gitu loh untuk tuangin apa yang kita tahu biar generasi berikutnya bisa ikut menyusul sukses. That's my goal. Oke, ini udah waktunya time to give back, I think. Waktunya untuk berikan balik, kasih berkat ke generasi berikutnya. Nah, kalau kamu ingin mendalami hal itu, kasih tahu di komen. Ini masih in production, dan maybe kita akan include kayak link ke CS kita atau apa, yang mana kalau kamu mau bisa dinotifikasiin gitu loh. Supaya begitu sudah muncul, kita harus selektif ya, karena kita beda sama yang lain ya. Kita itu bener-bener mau support grup yang committed gitu loh. Gak cuma join terus digeletakin gitu. Tapi bener-bener dipandu, dibimbing, difasilitaskan supaya gak buta mata, disuruh nonton berjam-jaman konten, terus udah gitu aja. Nggak kayak gitu, tapi bener-bener komunitas yang support. Yang artinya jumlah membernya harus dibatasi, yang artinya kita harus memfilter siapa yang memang serius atau enggak. Oke? Tapi kalau serius, itu niat saya, memberikan jalur sukses ke generasi berikutnya. Mudah-mudahan tercapai ya impian saya, dan artinya mudah-mudahan tercapai goal kamu juga untuk bisa sukses. Bengkakin modal kamu, jadi bukan cuma 100 juta beli Bitcoin di siklus berikutnya, tapi bisa dibengkakin jadi multimiliaran atau lebih. Oke? Sementara itu dulu guys. Terima kasih ya sudah ikuti perjalanan kita sepanjang ini, dan semoga kita bisa bantu kalian sukses lebih besar, lebih cepat, lebih mudah. Bye guys. See you next time.